warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa bertemu lagi pada pertemuan keempat mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Nah, yang mana hari ini kita akan membahas tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang mana sifat dan karakteristik hukum Islam itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada sempurna, yang kedua itu ada elastis, yang ketiga itu ada universal, yang keempat itu ada dinamis, dan yang kelima itu ada sistematis, dan yang keenam ada ta'abudi dan ta'akuli. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Yang kedua ada elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam elastis, yakni mudah diubah bentuknya. Keelastisan mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenal hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Hukum Islam memerhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik bidang muamalah, ibadah, jinayah, dan lain-lain. Yang ketiga universal. Universal berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Dinyatakan oleh Al-Quran itu sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat As-Saba ayat 28. Yang keempat ada dinamis. Dinamis menurut KBBI adalah penuh semangat dan tenaga. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dan penetapan hukum Islam. Adapun sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: yang pertama, meniadakan kepicikan; yang kedua, menyedikitkan tugas; tiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur; empat, memperhatikan kemaslahatan manusia; yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Yang kelima ada sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan dengan satu yang lainnya. Seperti misalnya perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah zakat. Yang keenam ada ta'abudi. Ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anha, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Kemudian ada ta'akuli. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia, yakni dengan melihat maslahat dan mudarat yang terkandung di dalamnya. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.